Lo pernah ngerasa kayak ada yang ngeganjel di hati lo? Kayak ada sesuatu yang bikin lo gak nyaman, tapi lo sendiri bingung apa penyebabnya. Lo udah nyoba sibuk, main game, kerja, atau bahkan keluar rumah buat ketemu teman. Tapi tetap aja, pas lo sendirian, perasaan itu balik lagi. Hati lo nggak tenang, rasanya kosong. Kayak ada sesuatu yang hilang. Nah, coba sekarang lo tanya ke diri lo sendiri. Gue sebenarnya kangen seseorang gak sih? Banyak orang gak sadar kalau mereka sebenarnya lagi kangen sama seseorang. Kenapa? Karena kadang rasa kangen itu terselubung. Lo bisa aja mikir, gue udah move on kok, atau gue udah gak peduli sama dia. Tapi tanpa lo sadari, ada bagian dari hati lo yang masih terikat sama seseorang di masa lalu. Dan inilah yang bikin hati lo gak tenang. Di video ini, gue bakal bahas 5 tanda utama kalau lo sebenarnya lagi kangen seseorang. Meskipun lo gak sadar, siap, tanda pertama lo sering tiba kepikiran dia. Bahkan tanpa alasan yang jelas. Lo lagi kerja, lagi main game, lagi di jalan. Tiba-tiba, boom, muka dia muncul di kepala lo. Lo inget senyumnya, cara dia ketawa, cara dia ngomong, atau bahkan kebiasaan-kebiasaannya yang dulu sering lo anggap biasa aja. Lo mungkin mikir, cuman kebetulan aja kali. Tapi kalau ini terjadi berulang kali, itu berarti otak lo masih menyimpan kenangan tentang dia. Kenapa ini bisa terjadi? Otak kita itu kayak hard drive, bro. Setiap kenangan yang punya emosi kuat bakal tersimpan lebih dalam. Apalagi kalau dia pernah jadi orang yang spesial buat lo. Misalnya, kalau lo dulu sering ngobrol sama dia tiap malam sebelum tidur, terus sekarang lo tidur sendirian. Tanpa sadar otak lo bakal ngerasa ada yang hilang. Dan itulah yang bikin lo kepikiran dia terus. Semakin lo mencoba buat nggak mikirin dia, semakin kuat kenangan itu muncul. Ini kayak efek psikologi, dimana semakin kita menekan sesuatu, semakin besar dorongannya buat balik ke permukaan. Lo bisa aja ngelakuin berbagai cara buat ngilangin pikiran itu. Sibukin diri, main media sosial, atau bahkan ngeyakinin diri kalau lo udah gak peduli. Tapi tetap aja, kalau ada sesuatu yang belum selesai di hati lo, pikiran tentang dia bakal terus datang. Tanda kedua, lo jadi gampang banget inget dia cuma gara-gara hal kecil. Misalnya, lo lagi jalan di suatu tempat, terus tiba-tiba lo ingat, dulu gue pernah kesini bareng dia. Lo denger lagu random di kafe, dan boom, itu lagu yang sering kalian denger bareng. Lo lihat makanan tertentu, terus lo keinget, dulu dia suka banget makanan ini. Bahkan sesuatu yang sekecil aroma parfum bisa bikin lo keinget seseorang. Kenapa ini bisa terjadi? Karena otak kita itu kayak mesin asosiatif. Dia suka menghubungkan pengalaman dengan perasaan. Kalau dulu lo punya kenangan indah sama dia, semua hal yang berkaitan dengan kenangan itu bakal jadi pemicu buat ingetin lo ke dia lagi. Ini juga yang bikin move on itu susah. Karena meskipun lo udah nggak berhubungan sama dia lagi, dunia ini masih penuh dengan jejak-jejak dia yang tanpa sadar bikin lo inget lagi. Dan setiap kali itu terjadi, hati lo bakal ngerasa gelisah. Tanda ketiga, lo mulai ngebandingin orang lain sama dia. Misalnya, lo lagi ngobrol sama cewek baru, terus tiba-tiba otak lo ngomong, dia seru sih, tapi nggak selucu dia dulu. Atau, dia baik, tapi nggak sepeduli dia. Ini tanda kalau lo sebenarnya masih punya sesuatu yang belum selesai sama dia. Karena kalau lo udah benar move on, lo nggak bakal ngerasa perlu buat ngebandingin orang baru sama dia. Lo bakal ngelihat orang baru sebagai individu yang berbeda, bukan cuma bayangan dari masa lalu lo. Dan inilah kenapa hati lo nggak tenang. Karena setiap kali lo ketemu orang baru, alih-alih fokus buat kenalan lebih dalam, lo malah sibuk ngebandingin. Satu hal yang perlu lo sadari, nggak ada dua orang yang benar-benar sama. Kalau lo terus ngebandingin, lo bakal susah buat nerima orang baru di hidup lo. Dan itu bakal bikin lo stuck di perasaan kangen yang nggak ada ujungnya. Tanda keempat, lo masih sering stalking dia di media sosial. Coba jujur aja bro, seberapa sering lo buka profil dia? Seberapa sering lo ngecek story dia? Siapa yang dia follow? Atau apa yang dia post? Mungkin lo ngeles, gue cuma kepo doang kok. Tapi kalau lo sering ngelakuin ini, berarti lo masih nyimpen perasaan buat dia. Kenapa stalking bisa bikin hati lo makin gak tenang? Karena setiap kali lo ngeliat update dari dia, lo bakal bereaksi. Entah itu kecewa, lega, sedih, atau bahkan marah. Semua emosi itu cuma bikin lo makin terikat sama dia.
Dan yang lebih parah, lo bisa aja mulai menganalisa hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Misalnya, kenapa dia follow orang ini? Kenapa dia upload foto di tempat yang dulu pernah kita datengin? Kenapa dia nggak upload apa-apa? Jangan-jangan dia lagi deket sama orang lain. Stalking media sosial itu kayak masuk ke lubang kelinci, bro. Semakin lo dalam, semakin susah buat keluar. Kalau lo beneran mau hati lo tenang, stop kebiasaan ini. Jangan biarin diri lo terjebak di masa lalu cuma gara-gara satu scroll di Instagram atau TikTok. Tanda kelima, lo masih punya harapan kalau suatu hari dia bakal ngehubungin lo lagi. Lo mungkin gak sadar, tapi setiap kali HP lo bunyi, ada sedikit rasa penasaran. Jangan-jangan dia, setiap kali lo lihat chat lama, lo kepikiran, apa dia masih ingat gue? Setiap kali lo lihat chat lama, lo kepikiran, apa dia masih ingat gue? Atau mungkin lo pura-pura santai, tapi deep down, lo masih berharap ada notifikasi dari dia. Dan parahnya, lo mungkin pernah ngalamin momen di mana lo mau banget ngechat dia duluan, tapi lo nahan diri karena gengsi atau takut ditolak. Kenapa ini bisa bikin hati lo gak tenang? Karena tanpa sadar, lo masih menggantungkan kebahagiaan lo ke seseorang yang bahkan mungkin udah gak ada di hidup lo lagi. Lo masih numpang harapan ke dia. Dan itu yang bikin lo terus kepikiran. Gue kasih tahu satu hal, bro. Kalau dia beneran peduli, dia udah ngehubungin lo dari dulu. Tapi kalau dia gak ngelakuin itu, berarti lo harus sadar kalau harapan lo cuma nyiksa diri sendiri. Jangan biarin diri lo terjebak di perasaan ini. Karena semakin lo berharap, semakin lo susah buat move on. Nah, sekarang lo udah tahu 5 tanda kalau lo sebenarnya lagi kangen seseorang tanpa lo sadari. Kalau lo ngerasain beberapa tanda ini, berarti udah saatnya lo ngaku ke diri sendiri. Iya, gue kangen dia. Dan gak apa-apa, bro. Itu wajar. Tapi yang penting adalah lo harus tahu kapan harus berhenti. Jangan sampai perasaan ini ngehambat hidup lo ke depan. Di video selanjutnya, gue bakal bahas gimana cara ngilangin perasaan ini biar lo bisa lebih tenang dan move on dengan damai. Jadi, kalau lo suka video ini, jangan lupa like, share, dan komen di bawah. Dan pastinya, subscribe biar lo gak ketinggalan update terbaru dari gue. See you di video selanjutnya, bro. Keep strong.